Hai, halo bolo semua. Hari ini saya ngaritnya dapat harta karun bolo. Nah, harta karunnya itu berupa pohon kacang saca inci atau yang lebih dikenal dengan kacang inka. Nah, dari hasil konsultasi saya dengan Mbah Google, kacang inka ini adalah spesies yang berasal dari hutan Amazon. Kemudian dikembangkan dan dibudidayakan oleh suku Inka. Makanya dia lebih dikenal dengan nama kacang inka. Ini termasuk super food ya. Makanya sekarang di Indonesia banyak juga yang sedang membudidayakan kacang ini. Kacang inka ini adalah tumbuhan yang merambat dan usia hidupnya itu panjang ya, 10 sampai 18 tahun. Nah, menurut Mbah Google, kacang inka ini memiliki harga yang lumayan ya per kilonya. Terus si kacang inka ini biasanya diolah, diambil minyaknya, minyak esensnya itu harga per liter minyaknya lumayan ya, antara 3,5 sampai 4 juta. Tapi kacang inka ini boleh juga langsung dikonsumsi ya, tanpa harus disuling minyaknya itu. Nah, karena itu dah, makanya saya bilang saya nemuin harta karun tadi bolo. Saya ini nemunya tuh di kebunnya orang ya, udah nggak keurus tuh kebunnya, udah kayak hutan ini. Tuh kayak gini penampakannya. Saking lamanya mungkin nggak ada yang mengunjungi kebun ini ya bolo ya. Buah inka ini udah sampai jatuh-jatuh, di bawahnya banyak sekali. Terus saya juga ketemu sama kakek-kakek yang sering ngarit di sana ya. Dia cerita katanya ini kacang obat. Orang yang sana kenalnya ini kacang obat, tapi karena nggak ada yang beli jadi dibiarin aja katanya gitu. Terus saya ambil aja beberapa. Terus di antara sesemakan yang ada di sana saya menemukan ini bolu buah. Ini buah apa ya saya tidak tahu, jadi saya tidak berani makan, jadi dibuang. Nah, itu bolu buahnya banyak sekali di atas, tapi saya tidak bisa ngambil yang di atas itu karena tinggi saya semampai, jadi saya ngambil yang di bawah saja. Itu bolu rontok-rontokannya sampai itu mungkin dimakan tikus yang udah dibuka-buka kulitnya. Nah, nih kacangnya itu kayak gitu dalamnya. Dan saya juga menemukan banyak bibit-bibitnya di sana ya. Jadi dengan kesadaran penuh dan hati yang lapang saya mencabut-cabut bibitnya ini. Saya membawa pulang, saya mencoba tanam, mudah-mudahan nanti sampai rumah dia bisa tumbuh ya bolo ya. Banyak sekali ini di bawahnya. Tuh saya sampai kalap nyabutnya tuh banyaknya. Ini mau bersih di bawahnya karena di atasnya tuh kayak payung dia tuh si inka itu. Saya herannya kenapa orang-orang yang lewat di sana tuh nggak ngambil ya bolo ya. Mereka bilang kacang obat, mungkin mereka takut keracunan ya. Nah, ini sampai di kandang saya kupas-kupas, ternyata ngupasnya susah sekali bolo. Buahnya keras, terus berlapis-lapis ya kulitnya, ada bagian luar dagingnya tipis, terus ada lapisan kulitnya lagi, terus ada cangkangnya lagi. Nih saya coba buka bolo nih. Udah dicongkel-congkel kayak gitu bolo, masih susah. Jadi pantas ya kacang ini mahal karena harus dibuka satu-satu. Itu kulitnya berlayar-layar, ada dagingnya, ada cangkang luarnya, dan di bijinya itu ada cangkangnya lagi, belum mirip kayak kemiri keras dia. Tuh udah kekopek dikit tuh. Nah, tuh kayak kulit kemiri tapi lebih tipis ya, tapi kerasnya kayak gitu dah. Ini saya ngupasnya lama ya bro, dari pulang hari jam berapa tuh, jam 11 sampai jam 3 sore saya nggak selesai juga. Soalnya satu-satu boleh kupas satu, habis selesai kulit yang pertama, kulit arinya yang kayak ini tuh dikupas lagi ya, ketok-ketok satu-satu. Dari satu kantong kresek itu saya cuma dapat satu mangkok. Nah, ini saya sangrai dan saya coba nyicip dulu. Kacang inka ini baunya mirip kayak kacang tanah bro. Tapi nggak begitu strong, tipis-tipis tuh baunya kayak bau kacang tanah. Rasanya juga sedikit mirip dengan kacang tanah ya, ada manis-manisnya, ada gurihnya, berlemak, terus teksturnya mirip kayak kemiri gitu lah bro, mirip banget. Nah, kenapa sih kacang inka ini termasuk superfood? Karena dia banyak mengandung asam lemak esensial omega 3, omega 6, dan omega 9. Selain itu dia juga mengandung serat, protein, serta vitamin E, serta asam amino seperti triptopan. Nah, selain bijinya, kacang inka ini ternyata daunnya juga bisa dikonsumsi dengan cara diteh. Nah, saking banyaknya kandungan nutrisi dalam kacang inka ini, dia itu digadang-gadang bisa untuk menjaga kesehatan jantung, kolesterol, untuk mencegah diabetes, dan untuk
mengglowingkan kulit. Nah, itu yang penting. Mungkin kacang ini belum umum ya, hanya sebagian orang saja yang kenal dengan kacang ini, tapi di Indonesia sudah cukup banyak orang yang membudidayakan kacang inka ini. Ada baiknya kita menanam kacang ini, walaupun bukan untuk dijadikan bisnis atau dijual ya, untuk dikonsumsi, untuk menjaga kesehatan keluarga kita di rumah itu bagus. Nah, untuk bolo yang masih kepo, mungkin mau penasaran dengan kacang inka ini, bisa di googling ya, dicari khasiatnya, manfaatnya, atau yang mungkin yang tertarik untuk nanam kacang inka ini, mungkin bisa dicari-cari di mana ada orang jualnya. Mungkin kayaknya sih di toko online itu sudah ada yang jual bolo. Bagi yang punya lahan luas ya, bisa nanam kacang ini, jadi dapat menghasilkan yang lebih banyak dan bisa menghasilkan cuan. Oh iya bolo, satu lagi yang saya baca dari Google, walaupun kandungan kacang ini sangat bagus, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh, jadi disarankan untuk mengkonsumsi kacang ini satu hari per harinya adalah 100 gram ya. Nah, sekian dulu video random dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!